Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dapat kembali lagi menyampaikan pembelajaran online. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran untuk kelas 11 bab yang kedua, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, langsung saja. Wawasan Nusantara. Ya, jadi kita akan bahas tentang wawasan Nusantara, mengenai berbagai macam aspek tentang wawasan Nusantara. Nah, kira-kira apa itu wawasan Nusantara? Ya, wawasan Nusantara ini saya kutip pertama menurut pendapatnya Profesor Wan Usman. Ya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ya, jadi wawasan Nusantara itu cara pandang bagaimana kita melihat keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu keberagaman sumber daya alamnya ataupun keberagaman kebudayaannya. Ya, itu tadi pengertian menurut ahli. Sedangkan pengertian secara umum, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut dapat berarti bahwa setiap warga, masyarakat, dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ya, jadi anak-anak semua itu harus berpikir ya lebih menyeluruh dan bersikap serta bertindak dalam kepentingan bangsa dan negara. Ya, dalam mewujudkan wawasan Nusantara ini ada beberapa asas yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada asas kepentingan yang sama. Jadi kita harus memiliki prinsip bahwa kita itu sebagai bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang bersama. Ya, sehingga dengan demikian nanti kita dalam melaksanakan sesuatu itu sudah dalam posisi yang seirama. Ya, artinya apa? Tidak ada masyarakat yang ingin memiliki tujuan yang lain. Yang kedua yaitu asas keadilan. Ya, jadi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu harus merata. Yang ketiga ada asas kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita itu atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Jadi katakanlah walaupun itu menyakitkan. Ya. Yang keempat adalah solidaritas. Ya, jadi asas ini masyarakat harus bersatu, solid, ya, supaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa itu dapat mudah tercapai. Yang kelima adalah kerjasama. Nah, itu ada 5 asas wawasan Nusantara. Ada asas kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, dan kerjasama. Ya, selanjutnya yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara itu memiliki kedudukan itu sebagai landasan visioner dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau visi dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi visi itu di dalamnya ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya fungsinya, ya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Jadi sebagai acuan dalam menjalankan aspek kebijakan. Ya. Yang ketiga tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Ya, dengan mengetahui seluk-beluk yang ada di negara Indonesia, pasti rasa nasionalisme kita akan semakin tumbuh, semakin berkembang. Ya, itu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Ya, aspek Trigatra yang pertama yaitu letak dan bentuk geografis. Ya, Indonesia dari letak geografisnya ini berada di wilayah Khatulistiwa dengan topografi kepulauan. Jadi wilayah Indonesia itu ya letaknya berpisah-pisah antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, atau disebut juga dengan Archipelago Kevlar. Ya,
kepulauan itu merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan wilayah Indonesia yang berpulau-pulau itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya, mulai dari sumber daya di laut, di darat maupun di udaranya. Oke, yang kedua yaitu faktor keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk itu adalah sekelompok manusia yang berada di dalamnya. Karena wilayahnya yang luas, maka penduduk di Indonesia pun beragam. Nah, itu menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain, itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik juga akan menjadi bencana. Ya, penduduk yang banyak itu bisa menjadi bencana. Faktor trigata, aspek trigata yang ketiga yaitu keadaan kekayaan alam atau sumber daya alamnya. Tadi kita sudah singgung di aspek yang pertama, yaitu aspek wilayah, ya, bahwa Indonesia itu alamnya sangat kaya. Ya. Kita memiliki tambang emas terbesar di dunia, di Papua. Kita memiliki tambang nikel juga terbesar di dunia, ada di Morowali. Itu tadi aspek trigatra atau aspek yang berhubungan dengan kewilayahan. Selanjutnya aspek pancagatra. Panca itu 5, jadi ada 5. Ya. Yang pertama yaitu ideologi. Ya. Ideologi suatu negara itu diartikan sebagai building of principle atau prinsip yang dijadikan sebagai dasar suatu negara. Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Ya, ini sebagai landasan dasar dan cita-cita negara. Selanjutnya yaitu politik. Ya, ini aspek pancagatra yang kedua yaitu bidang politik. Dan yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir yaitu aspek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itulah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.